Kembali lagi bersama saya Rahmat Misbahul Hakim, guru SDN Siman 1, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Di sini saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, yaitu modul 1.2.A.8 pendidikan guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 7 kelas 56. Tujuan dari pembelajaran ini adalah calon guru penggerak mampu menghasilkan kesimpulan berdasarkan materi 1.2 nilai dan peran guru penggerak serta dikomunikasikan dengan modul 1.1 filosofi tentang pemikiran belajar dewasa. Bentuk penugasan dari yaitu calon guru penggerak tentang refleksi yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, harapan yang sudah dipaparkan dalam eksplorasi konsep. Refleksi 4P. 1. Peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah 2. Peristiwa. Apa saja peristiwa yang terjadi ketika saya mempelajari modul 1.1 dan 1.2? Kemudian yang ketiga, pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa titik. Sekarang saya berpikir bahwa titik. Kemudian yang keempat, penerapan ke depan atau rencana. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu penguatan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Kita mulai dari satu peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah sebagai berikut. Saya menyadari bahwa saya belum paham sepenuhnya terkait teori-teori pendidikan yang semestinya saya pahami sebagai seorang pendidik, terkhusus tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menjadi esensi dari penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Menurut saya, penting bagi kita sebagai pendidik untuk mengenal secara lebih jauh tentang siapa itu Ki Hajar Dewantara, peran beliau dalam menumbuhkan dan mengembangkan pendidikan di Indonesia. Beliau adalah seperti julukan yang disematkan kepadanya, Bapak Pendidikan, yang memotivasi sekaligus menginspirasi bagaimana berjuang dengan ketulusan, bagaimana langkah sulit yang beliau pilih telah memberikan kemudahan bagi manusia-manusia di zamannya hingga sekarang. Hari ini adalah modul 1.1 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, peristiwa yang kedua, saya menyadari bahwa saya masih perlu banyak belajar terkait nilai dan peran guru. Saya belum menjalankan tugas saya sebagai guru sebagaimana mestinya. Apa yang saya lakukan masih jauh dari nilai serta peran yang diharapkan ada pada diri seorang guru penggerak. Dan ini sesuai dengan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Kemudian yang ketiga, peristiwa yaitu dari kesadaran tersebut membuat saya semakin termotivasi untuk secara sungguh-sungguh mengikuti program calon guru penggerak sebagai wadah bagi saya untuk terus belajar dan mengembangkan diri, mencoba melakukan praktik baik, melakukan refleksi, mandiri, inovasi, perbaikan dalam proses pembelajaran. Serta yang terpenting adalah yaitu kita
mementingkan kepentingan murid. Masih di modul 1 peristiwa. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara yang terdapat dalam modul 1.1 merupakan esensi dari penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, termasuk dalam merumuskan nilai dan peran yang harus dimiliki oleh setiap guru, terutama guru penggerak yang terdapat dalam modul 1.2. Di dalam modul 1.1, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Pendidikan yang menghamba pada anak, yakni pendidikan yang berpusat atau berpihak pada murid. Nilai berpihak pada murid. Kemudian pendidikan yang berdasarkan kodrat alam dan zaman, di mana pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi alam dan kondisi zaman. Nah, di dalam modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Sehingga ada korelasi keterpaduan antara filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan lagi modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, yaitu di dalam modul filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang menuntun kekuatan kodrat anak sehingga mereka memperoleh keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia dan anggota masyarakat. Proses menuntun erat kaitannya dengan proses perbaikan melalui refleksi atau nilai refleksi. Di dalam modul 1.2, nilai-nilai guru penggerak yaitu salah satunya adalah berpihak pada murid, mandiri, inovatif, refleksi. Nah, maka dari itu terdapat kaitan antara pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan nilai dan peran guru penggerak. Masih tetap di peristiwa. Kali ini kaitannya adalah tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan peran guru penggerak. Kalau kita melihat pemikiran Ki Hajar Dewantara yang terdapat dalam modul 1.1, hal itu merupakan esensi dari penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, termasuk dalam merumuskan peran yang harus dimiliki oleh setiap guru, terutama guru penggerak yang terdapat dalam modul 1.2. Kita melihat filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan, di mana pendidikan merupakan ruang atau lingkungan terbentuknya budi pekerti atau watak atau karakter anak, peran mewujudkan kepemimpinan murid, nilai kolaboratif, karena lingkungan belajar yang kondusif bisa terbentuk melalui kerjasama semua pihak. Hal ini sesuai dengan peran guru penggerak, yaitu mewujudkan kepemimpinan murid, menjadi pemimpin pembelajaran, mendorong kolaborasi antar guru, menjadi coach bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas praktisi. Oke, masih di perasaan. Mengikuti guru penggerak, tak jarang kita disebut oleh orang lain berkeinginan atau terobsesi atau siap mengambil peran sekaligus beban untuk menjadi kepala sekolah. Kalau dari saya pribadi, niat awal adalah untuk belajar, bukan berkeinginan menjadi kepala sekolah. Pandangan tersebut justru membuat saya takut untuk mengikuti guru penggerak. Namun, saya memberanikan diri untuk bergabung dengan niat untuk belajar. Kemudian, setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya bertemu jawaban. Kenapa saya dan setiap guru penting untuk mengikuti pelatihan ini? Karena di sini adalah wadah untuk belajar bagaimana kita menjadi seorang guru yang mampu menjalankan peran mendidik.
Di sini adalah wadah bagi kita untuk menempa semangat menjadi pembelajar sepanjang hayat. Di sini kita bisa dipertemukan dengan orang-orang yang memiliki dedikasi tinggi dalam pendidikan yang sekaligus mengingatkan bahwa kita perlu untuk terus belajar sebagai landasan untuk memperbaiki dan menentukan tujuan pembelajaran demi tercapainya tujuan pembelajaran itu sendiri. Pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa pembelajaran yang saya lakukan di kelas sudah benar, sesuai dengan kebutuhan anak-anak, sudah memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak. Sekarang saya berpikir bahwa ternyata masih banyak yang harus diperbaiki dari cara mengajar saya. Di antaranya yang pertama, dalam nilai berpihak pada anak, kadang terfokus pada tujuan ketuntasan nilai yang harus dicapai anak-anak. Tanpa sadar, saya telah memberikan tuntutan, bukan tuntunan kepada mereka. Semestinya, saya juga harus fokus pada penanaman karakter dalam diri mereka. Lebih bersabar dan tidak menuntut apapun kepada mereka termasuk dalam hal nilai. Karena setiap anak memiliki tingkat perkembangan yang berbeda. Pada masanya, mereka akan mengerti selama kita terus membimbing dan mengarahkannya. Yang kedua adalah penanaman nilai reflektif. Saya masih jarang mengadakan kegiatan reflektif terhadap pembelajaran. Padahal nilai reflektif ini sangat penting. Kita bisa menemukan nilai reflektif pada pembelajaran ini, bagaimana kita bisa mengambil pelajaran atau nilai-nilai dari pembelajaran itu dengan cara menemukan nilai reflektif. Penerapan ke depan atau rencana. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Yang pertama, mulai menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan kegiatan refleksi dalam setiap pertemuan pembelajaran. Kemudian, menjadikan hasil refleksi sebagai bahan perbaikan pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Yang ketiga, mengikuti pelatihan baik online maupun offline seperti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar, pelatihan di portal Guru Belajar, pelatihan peningkatan kompetensi digital di program non-gelar beasiswa Indonesia Bangkit. Yang keempat, meningkatkan kerjasama dengan teman sejawat, berbagi informasi dan praktik baik. Yang kelima, mengajak komunitas, sekolah ataupun komunitas forum guru-guru di KKG untuk secara bersama-sama bergerak melakukan mengembangkan diri dan melakukan inovasi ataupun perubahan dalam mewujudkan lingkungan belajar yang sesuai dengan kebutuhan yang berpihak kepada kepentingan murid. Demikian pemaparan singkat tentang koneksi antar materi modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.